Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya kembali dengan Luciana, calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Malang. Di sini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 3.2. Perkenalkan, di sebelah kanan saya ada Bapak M. Ali Alfian SPD, fasilitator saya. Dan sebelah kiri saya ada Ibu Sinta Aulia Vanessa, MPD, pengajar praktek. Dalam materi ini, saya akan menerangkan tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya alam di sekolah dan di sekitar kita. Pertanyaan yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Jawabannya yaitu A. Sekolah sebagai ekosistem pendidikan. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik, yaitu unsur yang hidup, yang meliputi murid, guru, sekolah, staf atau tenaga kependidikan, orang tua, masyarakat sekitar, serta dinas terkait. Dan abiotik yaitu unsur yang tidak hidup, yang meliputi sarana prasarana sekolah, lingkungan sekitar, serta manajemen keuangan sekolah sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmoni. Jawaban berikutnya yaitu B. Pendekatan dalam pemanfaatan sumber daya. Yang antara lain, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah. Kedua, sebuah pendekatan yang fokus pada masalah atau kekurangan sehingga tujuannya hanya untuk menyelesaikan masalah. Berikutnya, pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Pendekatan ini lebih memusatkan perhatian kita pada aset atau kekuatan, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan dan kekuatan untuk meraihnya. Dengan pendekatan ini, seseorang akan merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan potensi, serta melaksanakan rencana aksi sesuai yang telah diprogramkan. Berikutnya jawabannya yang pertama yaitu pendekatan yaitu aset basis community development. Pendekatan ABC ini yang selanjutnya akan kita sebut dengan pengembangan komunitas berbasis aset PKBA. Penekanan dan mendorong komunitas memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterbiasaan keterkaitan dari aset tersebut agar lebih berdaya guna. Jawaban selanjutnya yaitu seseorang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya harus mampu memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya menjadi lebih bermanfaat dan digunakan sebagai hal positif dalam menunjang proses pembelajaran. Jawaban berikutnya, terhadap 7 pemetaan aset atau modal yang meliputi modal manusia, sosial, fisik, agama, dan budaya, politik, lingkungan, serta alam, serta modal finansial. Bagaimana seorang guru dapat mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar? Yang pertama, yang di kelas, guru harus berupaya untuk memaksimalkan pengelolaan dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah untuk menunjang pembelajaran di sekolah. Berikutnya, di sekolah. Ya, bisa dengan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat mengenai pentingnya pendekatan berbasis aset dan mengoptimalkan pengelolaan sumber daya yang ada. Berikutnya, di masyarakat. Guru dapat berkolaborasi dengan masyarakat sekitar agar turut serta mendukung terciptanya ekosistem sekolah yang bermutu dan berpihak pada murid.
Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Jawabannya yaitu pengelolaan sumber daya yang tepat akan berdampak pada pembelajaran yang berkualitas. Adanya kolaborasi dalam pengelolaan sumber daya dapat memunculkan ide atau gagasan baru yang diharapkan bisa meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki secara optimal serta mempertimbangkan kebutuhan dan keberagaman murid dalam memberikan ruang kebebasan bagi mereka untuk berpikir kritis, kreatif, dan mandiri dalam pengembangannya bakat, minat, dan potensinya menuju pembelajaran yang lebih berkualitas. Dari penjabaran jawaban tadi, contohnya yaitu yang pertama, modal manusia. Guru yang berpihak pada murid mampu berkolaborasi dengan baik, kreatif, inovatif, mandiri, dan reflektif. Akan mampu menuntun murid dalam mengembangkan bakat dan minat murid. Contoh berikutnya yaitu modal fisik. Adanya sarana dan prasarana yang memadai, pemanfaatan media pembelajaran secara optimal sebagai upaya memudahkan murid dalam menerima konsep pembelajaran. Contoh berikutnya yaitu modal politik. Kepala sekolah yang berpihak pada murid akan selalu memberikan dukungan pada guru dalam upaya pengelolaan sumber daya demi terwujudnya pembelajaran yang berkualitas. Contoh selanjutnya yaitu modal sosial. Adanya hubungan relasi yang baik dengan pemerintah setempat atau lembaga lain yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bagi murid. Contoh berikutnya yaitu modal lingkungan. Pemanfaatan lingkungan area sekolah sebagai lembaga dan sumber belajar bagi siswa. Contoh selanjutnya yaitu modal finansial, sumber daya yang dipergunakan untuk berbagai kebutuhan dan kegiatan yang berpihak pada murid. Contoh yang terakhir yaitu modal agama dan budaya. Latar belakang agama dan budaya murid menjadi modal sikap toleransi antar sesama, serta meningkatkan nilai religius dan budaya positif murid. Berikutnya yaitu koneksi modul 3.2 dengan 1.2 dengan penerapan nilai-nilai guru penggerak yakni berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif serta menerapkan peran guru penggerak yang salah satunya adalah mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang pendidik akan mampu mengelola sumber daya di sekolah dengan pendekatan berbasis aset sehingga akan mampu mewujudkan pembelajaran yang berkualitas dan berpihak pada murid. Selanjutnya yaitu koneksi modul 3.2 dengan modul 1.3. Guna mewujudkan visi sekolah, maka diperlukan media untuk mencapainya. Ketika seorang guru mampu mengelola sumber daya yang ada secara optimal, maka tidak menutup kemungkinan visi sekolah yang diharapkan akan tercapai. Berikutnya yaitu koneksi modul 3.2 dengan modul 1.4. Budaya positif di sekolah akan menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan bagi murid. Oleh karena itu, penting untuk mengelola segala sumber daya yang ada, baik dari unsur biotik maupun abiotik. Berikutnya, koneksi modul 3.2 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan murid sesuai dengan karakteristiknya masing-masing, sehingga diperlukan pengelolaan sumber daya yang baik untuk mewujudkannya.
Keterkaitan koneksi modul 3.2 dengan modul 2.2. Untuk mendapat mengelola sumber daya secara optimal, seorang pendidik harus mampu mengelola sosial emosionalnya dengan baik. Keterkaitan koneksi modul 3.2 dengan modul 2.3. Penerapan kucing dalam pengelolaan aset sekolah perlu untuk dilakukan untuk dapat memaksimalkan aset-aset yang ada guna mendukung pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya yaitu koneksi modul 3.2 dengan 3.1. Pengambilan keputusan melalui pertimbangan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 tahapan pengujian harus dapat dipertanggungjawabkan sehingga pengelolaan sumber daya akan tepat pada sasaran dan dapat digunakan sebagai sarana pembelajaran yang berpihak pada murid. Selanjutnya yaitu pertanyaan keempat, yang terakhir, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2, saya lebih sering berpikir berdasarkan kekurangan, kurang memperhatikan kekuatan atau aset yang ada, dan berdampak pada pelaksanaan program yang kurang maksimal. Setelah saya mempelajari modul 3.2 ini, saya bisa merubah mindset saya untuk lebih fokus pada kekuatan dan sisi positif terhadap suatu permasalahan atau situasi yang sedang terjadi, sehingga saya lebih bersemangat dan lebih termotivasi untuk memaksimalkan potensi serta segala sumber daya yang ada di sekolah sebagai penunjang keberhasilan pembelajaran yang berpihak pada murid. Demikian penjabaran tugas saya tentang koneksi antar materi modul 3.2. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk semuanya. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.